Motor ini cocok buat kalian yang suka sama retrofit. Tampilannya retro, tapi badannya kurang fit. Ini dia WeMoto Swift Bee. Oke, kenapa gue bilang retrofit? Karena ya daripada kalian jalan kaki, mending pakai motor ini aja Swift Bee. Tinggal gas rem kan. Matic 125 cc, badannya kecil, enak dimensinya. Bisa buat masuk ke ganggang, walaupun panjang ya, tapi dia ramping. Dan ini nggak usah muat di ruang tamu deh, muat di kamar kalian juga bisa. Dari pajangan meja kalian juga bisa sebenernya. Lucu banget, imut. Oke, sekarang kita kupas tuntas saja dengan harga 21,5 jutaan on road Jabodetabek. Dapat apa aja sih kalian di WeMoto Swift Bee ini? Yang pertama soal perlampuan, dia udah LED ya. Di lampu sein, lampu utama, lampu rem pun juga udah LED sampai ke sein belakangnya. Dan walaupun memang gayanya kayak retro-retro klasik, condong ke Honda Giglio gabungan sama Lambretta ya, sama Skomadi juga sih. Tapi permainan warnanya bener-bener cakep banget. Putih, gading dengan warna campuran pastel. Yang lucunya di desain lampu belakang, dia itu kotak-kotak kayak desain lampunya Hyundai, tapi ini di motor. Tapi kayak lambang ngejili juga sih. Kayak lambang ngejili M Grand yang sedan tuh, kalau kalian ingat pernah dijual di Indonesia. Sebenarnya cocok-cocok aja dengan body style yang retro, tapi kenapa seinnya itu nggak disatuin aja nih di dua aksen di samping stop lampnya? Kenapa jadi malah mencuat keluar gitu? Jadi kesan retronya kurang terasa gitu rasanya. Udah gitu bentuk lampu seinnya begini lagi, nggak bulat. Sayang banget. Tapi ya desain tersebut mungkin berkesinambungan sama desain keseluruhan Swift Bee ini yang ingin menonjolkan ketonjolannya mereka. Karena seinnya itu menonjol nih, mau belakang sama depan. Terus lampu depannya juga nonjol. Terus speedometer juga nonjol. Kayak HP aja ditaruh di stang gitu, kayak bisa diambil gitu kan. Belum lagi handle rampnya nih, lebih nonjol sedikit daripada stangnya. Ini agak ngeri sih kalau jatuh ya. Ngeri-ngeri penyok atau bahkan bisa patah. Dan bodi sampingnya, yang sebelah kiri itu beda sama yang kanan. Kalau yang kanan rata aja gitu kan, kayak melekuknya bagus gitu ya. Ini ada yang nonjol juga, karena ada shock sama box air filter buat ke mesin. Lalu desain retro klasiknya juga nyambung sama spatbor depannya yang bisa dibilang bego karena dia nggak ngikut roda depan ya. Jadi bener-bener kayak Lambretta zaman dulu, kayak Honda Giglio juga sih begini nih, spatbor fix sama bodi depannya, tameng depannya ya. Lanjut lagi ke bagian suspensinya yang ini agak membingungkan karena ini kayak suspensi motor-motor lama ya, motor-motor jadul. Dia ada swing armnya, terus ada shocknya, dan ini kiri kanan tuh. Mau gue bilang trailing tapi kiri kanan. Coba mungkin netizen yang maha tahu dan maha benar, kalian tahu jenis suspensi apa? Ini komentar aja di bagian bawah ya. Oke, lanjut lagi. Kalau suspensi yang belakang, dia rear shock absorber aja ya, cuma satu doang. Sementara yang depan itu dua shock absorber sama swing arm juga. Dan disc brake-nya depan sama belakang kalah motor Jepang kalian. Oke, lanjut lagi soal proporsi bannya ya. Di bagian depan dia pakai ban 12 inci, yang belakang 10 inci. Kelihatannya kalau di Swift Bee ini proporsional banget. Karena kalau kita lihat contoh di Suzuki Avenis dan Suzuki Brookman, belakangnya timpang banget kalau pakai 10 inci. Tapi untungnya karena Swift Bee ini punya dimensi yang kecil, jadi penggunaan ban berukuran 10 inci di bagian belakang jadi proporsional aja. Oke, itu soal kaki-kakinya. Sekarang kita masuk ke bagian mesinnya. 125 cc, satu silinder aja dengan pendingin udara, ya air cooled, belum ada radiator sama sekali, dengan keluaran tenaga sebesar 9,2 PS dan torsi 9,8 Nm. Yang klaimnya sih, kalau di data spesifikasi, konsumsi bahan bakarnya nggak terlalu irit untuk sebuah 125 cc, cuma 40 km per literan aja. Lumayan boros sebenarnya itu hitungannya untuk tangki bensin sebesar 5 literan sih emang. Oke, walaupun boros tapi dengan tangki 5,8 literan dia punya jarak tempuh sekitar 280-an kilometer. Lumayan lah untuk commute dalam kota atau sedikit keluar kota, sedikit melipir ke daerah Puncak atau ke daerah Sukabumi juga bisa sebenarnya. Lanjut lagi ke bagian panel instrumen Swift Bee. Sebelah kanan dia ada idling start stop dan ada saklar hazard juga tombol starternya. Sementara yang sebelah kiri itu ada tombol sein yang sayangnya pengoperasiannya kayak motor listrik. Jadi mesti di sliding doang, digeser-geser, nggak bisa dipencet. Kalau mau ngesen, ngebalikin ngesen nggak bisa dipencet. Terus ada lampu jauh, lampu dekat, sama saklar klakson. Oke, sekarang kita lihat panel speedometer yang udah full digital ya.
Layar juga full color tuh. Idih, keren banget tuh. Ada tachometernya, speedometer bagian tengah, di bawahnya ada indikator bensin, voltase aki juga ada, odometer di bawah voltase aki, dan trip meter ada di samping bawah kiri. Itu aja simple banget nih. Dan kalau kalian inget ya, ini speedometer kayak HP smartphone zaman dulu, kayak Palm Phone gitu ya kalau kalian udah tua. Atau Samsung generasi awal-awal nih, smartphone Samsung generasi awal. Oke, turun ke bawah speedometer ada kontak kunci nih yang bentuk keyless. Jadi dia keyless, dan kalau kalian penasaran, ini kuncinya kayak kunci mobil BMW. Dan beratnya nggak kopong loh. Ini walaupun terasa ringan, tapi ada isinya nih beratnya. Nah, terus juga ada anak kuncinya, semisal akinya tuh lagi drop ya. Jadi bisa dicolok ke sini nih. Jadi kita tinggal dorong. Oke, ada answer brake sistemnya juga. Dan sekarang kita lihat aja, ada kompartemen penyimpanan terbuka nih yang terpisah, ada partisinya, jadi ada 2 tempat. Lalu ada colokan USB Type A sama Type C dong. Keren banget ya. Oke, lanjut lagi, di bagian bawah ada cantolan nih buat nyantolin gorengan atau belanjaan-belanjaan dari pasar. Terus, nah ini bukan kotak aki, ini tempat buat kalian ngisi bensin. Tuh, jadi bensin 5,8 liternya masuk ke bawah sini. Dan tenang aja, walaupun tangki bensin ada di bawah sini, tapi Wemoto menyiapkan pelindung di bagian bawah untuk melindungi tangki bensin kalian ketika terjadi gasruk gitu ya, atau misalkan lewatin prosedur yang tinggi. Jadi aman-aman aja. Nah, lalu untuk pembukaan tangkinya lumayan unik karena dia bisa jadiin satu ya di rumah kunci kontaknya. Untuk membuka tangkinya kalian mesti pencet di mode off ya, tapi puter ke kontak on, puter searah jarum jam biar tangki bensinnya kebuka. Itu kalau buat buka tangki bensin. Tapi kalau mau membuka joknya lumayan berbeda, walaupun masih di rumah kunci kontak juga ya, tetap. Tapi dia cara membukanya kita tinggal pencet aja nih sekali gitu ya, nggak perlu ditekan lama kayak ngebuka tangki bensin. Terus puter berlawanan jarum jam, dan wih, langsung kebuka. Bagasinya yang nggak gede-gede banget sih, kecil sih lumayan, tapi at least muat sepatu sama jas hujan. Enak lah, untuk harian sih cukup ya bagasinya. Tapi salah satu kekurangannya di Wemoto Swift Bee ini tuh, agak susah tutup bagasinya emang. Dah, mesti dibanting. Oke, sisanya udah tambahan rak belakang yang sudah tersedia dari pabrikannya. Jadi bener-bener kuat banget kesan retronya, tapi fungsional tetap. Oke, sekarang kita langsung coba aja Wemoto Swift Bee ini. Kesan pertama, riding positionnya sih udah enak sebenarnya buat commute ya. Yo, maaf. Nah, posisi stang dia nggak terlalu lebar dan masih berada di bawah dada, jadi masih nyaman untuk postur badan gue yang 164 cm ya. Terus buat U-turn juga nggak perlu turun kaki, radius putaran enak. Jok empuk banget, terlalu empuk bahkan buat gue. Saking empuknya senderan buat bokongnya jadi nggak berasa sama sekali. Tapi sayang dek kakinya tinggi ya, karena kompensasi tangki bensinnya yang 5,8 liter gede membuat posisi kaki gue agak naik ke atas kayak duduk dingklik gitu ya. Kalau gue sih masih nyaman-nyaman aja, tapi kalau tingginya lebih dari 160 ya, tingginya 170 cm, kayaknya udah nggak nyaman nih pakai si Wemoto Swift Bee. Oke, itu soal posisi ridingnya. Kalau soal respon gasnya, normal sih kayak Skutik 125 cc. Putaran awalnya responsif, tapi udah sampai 60 km per jam dia bakal mulai terasa lambat karena top speed Swift Bee ini sendiri juga cuma 90 km per jam ya. Kalau soal pengereman, pakem banget. Tuh, karena dia disc brake ya, depan sama belakang. Jadi pengeremannya bisa diandelin banget buat memberhentikan motor seberat 90-an kilogram ini. Oke. Kalau soal bantingannya, suspensi depan ternyata lebih main dibandingkan dengan
Scomadi ya, atau si Royal Alloy yang pakai settingan suspensi yang sama. Nah, itu lebih ringan nih. Kalau si Swift Bee ini lebih empuk nih, berasa mainnya dibandingkan dengan Scomadi atau Royal Alloy. Ini lebih enak, cocok buat menghajar jalanan yang agak tidak rata di Indonesia. Terus kalau soal kelincahan sih enak tuh, selap-selip, agility-nya, kelincahannya oke banget untuk laki-laki maupun perempuan ya yang mau berkendara gesit melewati kemacetan ibu kota. Dan kalau soal boncengan ya sebenarnya oke-oke aja, boncengan 2 orang dewasa, tapi yang penting lawan jenis. Kalau sesama jenis mepet banget. Nih lihat deh contohnya nih. Tuh kan. Kalau buat anak kecil sih masih oke ya. Jadi overall boncengannya oke lah. Aman-aman aja. Pastikan yang kalian bonceng itu lawan jenis ya. Biar bisa pelukan gitu. Kalau pelukan sesama jenis. Dan satu hal lagi tambahan ya. Lucunya ketika motor dinyalakan nih ya. Misalkan kalian nih, wah tiba-tiba hujan gitu, kalian pengen buka bagasi, ternyata kalian nggak perlu matiin motor buka bagasinya, tinggal puter kunci kontak lagi, mentok ke searah jarum jam tanpa perlu memencet kunci kontak ya. Jadi tinggal tuh joknya bakal kebuka padahal motor masih nyala tuh ya kan. Oke. Itu hal kecil yang ternyata bagus juga di Wemoto Swift Bee ini, lumayan berguna nih ketika kita tiba-tiba ketemu hujan ya, mau ngambil jas hujan. Iya, oke, jadi itu dia impresi cepat kita mengenai Wemoto Swift Bee yang satu ini, dan beberapa kekurangan ya, seperti misalkan panel-panel body gapnya yang masih kelihatan dari jauh, itu coba tolong dibenerin lagi, tolong ya Wemoto. Itu aja sih kekurangan. Dan soal dek kakinya, karena sewarna sama cat body jadi gampang banget kotor. Ini memunculkan OCD gue, jadi kayak aduh pengen bersihin terus gitu, padahal ini daerah yang sering tersentuh sama kotoran. Jadi tolong diperhatiin lagi ya soal 2 hal tersebut. Oke, itu aja dari kita. Dan dengan harga 21,5 jutaan on road Jabodetabek, gimana menurut kalian Wemoto Swift Bee ini? Komentar aja di bawah. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio, dadah. Wih.